Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihi, wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulihi wa nabihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, jamaah salat subuh, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ketua DKM Mushola Ittihadul Mujahidin Ustaz Haji Mulyadi, Bapak Haji Subhanamili, saya Bapak Cecep, Bapak Ketua Lingkungan kita Bapak RW Abdul Hakim, Bapak Tanya Marudin, para tokoh masyarakat, Bapak Haji Selamat, Bapak Nisadat, Bapak Salam, Pak Stiono, Bapak Haji Rodi, Pak Haji Bojo, Bapak-bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya Ustaz Ismail, yang kalau ajat baca Quran enak kalau dulu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan taklim Ahad pagi yang selama 1 bulan, 2 bulan ya, 2 bulan berarti puasa sebulan, bulan Syawal sebulan, berarti 2 bulan ya. Selama 2 bulan kita tawakupan sementara yang kita hentikan, dan kita kembali lanjut di awal bulan Zulhijjah tanggal 1 ya, pas tanggal 1 Zulhijjah, Zulqa'dah ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, berarti lebaran Idul Adha masih sebulan lebih. Iya. Sebulan 10 hari ya. Kalau udah Zulqa'dah berarti sebulan lagi Zulhijjah, lebaran lagi Idul Adha gitu kan. Makanya udah pada nulis itu, nulis sebuah kurban ya. Alhamdulillah selalu sehat, rezekinya berkah Allah, sehingga kalau bisa kurban semuanya gitu kan. Kalau RT 05 baru bisa kurban semuanya, jumlah warga ada 400 ya, 200 KRW lebih ya. Lari 200 warga ada misalnya pada kurban semua, 200 ekor, luar biasa ini. Ya. Yang penting apa ternyata nulis aja dulu gitu. Ya, Bang Edir kalau mau nulis aja dulu dah gitu kan. Salah rezeki mah ada aja gitu, tinggal ngikutin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kalau kita awali dengan membaca Al-Qur'an surah Al-Fatihah, mudah-mudahan kita laksanakan menjadi kebaikan keberkahan buat kita semuanya.
kita, saling kerabat kita, sanak famili kita semuanya yang sudah almarhum almarhumah. Semoga mereka di sana di alam kubur, alam barzakh mendapatkan kebaikan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di taman surga yang nyambung ke surga, ya mudah-mudahan sebagai bentuk bahwa Allah ridha kepada mereka dan ditempatkan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa awladihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Tsumma ila abaina wa ummahatina wa ajdaadina wa jaddatina wa masyayikhina wa qarabatina wa mu'allimina wa asatidatina wa liman lahum huququn alaina khususan ilahum. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam berbagai masalah literatur, bacaan-bacaan yang terkait dengan gelar-gelar yang diberikan kepada orang-orang yang mempunyai kekhasan, kekhususan, ya, biasanya itu diberikan gelar yang kita ada singkatannya, ada singkatannya. Misalnya kalau Rasulullah itu ada gelar buat Rasulullah yang kita baca, ya, Nabi Muhammad SAW, biasanya gitu ya, SAW, ya, maksudnya Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah biasanya pakai SWT, ya, Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, ya, itu ada RA, ya, radhiyallahu anhu, ya. Ada anhu, ada anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib, KW, karena dia biasa KW, karamallahu wajhah. Dia beda sedikit dari sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib ini dari, artinya kalau sahabat-sahabat kayak Umar, Abu Bakar, Utsman, dia pernah berada pada masa jahiliyah yang agamanya sebelumnya juga bukan Islam. Ya. Nah, Ali ini dari kecil, ya, sudah masuk Islam. Artinya Ali tidak pernah, ya, menyembah berhala. Ya, karena Ali murni
pernah menyembah berhala dari awal sampai akhir hidupnya. Makanya Allah memberikan kekhususan buat Ali bin Abi Thalib yang mendapatkan gelar karramallahu wajhah. Allah muliakan wajahnya. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyembah berhala. Selain itu juga Ali bin Abi Thalib itu ya, sahabat yang tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Ya, sahabat yang tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Ya. Ya, orang kan biasanya kalau lagi di kamar mandi, ya, lagi buang hajat, gitu kan, bisa jadi dia melihat itu, ya, dilihat punyanya. Nah, Ali nggak pernah kelihatan, ya, tidak pernah melihat anunya, ya, saking, ya, menjaga pandangannya, sampai aurat sendirinya dia tidak pernah melihat, ya, ukurannya, ya, panjangnya, gitu kan, ya, tuh. Sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, kalau nabi-nabi lain biasanya ada gelarnya, ya, alaihis salam. Ya. Nah, kita biasanya untuk gelar Rasulullah itu tadi kan SAW, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kadang kita nambahin itu, ya, sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Boleh, tidak apa-apa, ya. Boleh kita nambahin wa sallallahu. Biasanya kalau di doa terakhir kunut itu kita baca salawat, ya, wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Biasanya kalau intinya kayak gitu, ya, wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, boleh kita tambahin, ya, tapi harus sesuai, ya, wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, gitu, ya, supaya enak kedengaran sama susunan bentuk fiilnya, ya, sholat madi, wasalama madi, fiil madi, wa baraka juga fiil madi, ya. Jadi kelihatan enak, ya, kelihatan enak tapi gitu kan. Nah, kalau ada lagi misalnya, ya, sholli wasallim, nah, boleh, wa barik, sholli wasallim wa barik alaihi, ya, atau sholli, ya, wa barik wasallim, silakan, ya, tapi yang penting harus sesuai kedudukan setiap katanya, ya. Kita lanjutkan salah sedikit, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ad-du'a'u inda tawdi'il musafiri. Doa yang dibaca ketika mengantarkan seorang musafir, ya. Doa yang kita baca ketika menghantar musafir. Jadi ketika kita mengantar orang berangkat haji, berangkat umroh, ada doanya, ya, ada doanya, ya. Atau perjalanan lain yang bisa dikatakan disebut safar, gitu kan, dengan jarak tertentu, nah, boleh kita doain, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a'u inda tawdi'il musafiri. Doa yang dibaca untuk menghantar seorang musafir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'ul musafirina fayaqul. Adalah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantarkan para sahabatnya yang melaksanakan perjalanan, maka Rasulullah mendoakan,
dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Ya. Astaudillaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Ya, ini doa Rasulullah kepada para sahabat yang melaksanakan perjalanan. Ya. Sahabat yang pada berangkat haji, Rasulullah pernah dan Rasulullah pernah mendoakan astaudillaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Ya. Aku menitipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan ya, akhir amalmu, ya, hanya kepada Allah. Aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan akhir amalmu hanya kepada Allah. Ya. Jadi Rasulullah dia berpesan ketika ada para sahabat yang melaksanakan perjalanan yang disebut sebagai musafir, itu Rasulullah berpesan supaya apa? Agamamu pegang, amanah yang kepadamu laksanakan, dan amalmu adalah amal yang baik. Ya, nah kita juga boleh baik. Ya, oleh barangkali besok ya saudara kita ada yang mau berangkat umroh gitu kan, atau barangkali bulan besok tanggal 22 bulan ini kalau nggak salah ya, itu sudah kloter pertama ya jamaah haji Indonesia berangkat haji ya. Nah di sini ada di kita ya. Jadinya ketika kita menghantarkan saudara kita, tetangga kita gitu kan, yang melaksanakan haji atau umrah atau perjalanan lain yang disebut sebagai perjalanan safar, yang kita berakhir astaudillaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Ya, itu doa yang kita hantarkan buat orang yang melaksanakan pergi haji atau umrah atau yang lainnya, ya, yang disebut sebagai sebuah perjalanan atau safar. Makanya ada kalau orang nikah kan namanya walimatul ars ya. Nah, kalau orang pergi haji namanya walimatus safar gitu. Nah, orang yang melaksanakan perjalanan atau musafir ya, dia ada keringanan. Ada keringanan. Keringanannya selama dia statusnya musafir dengan syarat tertentu, maka dia ada keringanan. Sholatnya boleh di jama', yang kedua sholatnya boleh di qashar. Ya, itu yang pertama. Terus kalau perjalanan di bulan Ramadan, maka puasanya dia boleh gak puasa waktu itu, tapi wajib diganti di hari lain. Terus sholat Jumatnya dia boleh nggak sholat Jumat, ya, tapi diganti dengan sholat Zuhur. Kalau statusnya dia adalah musafir, ya, kalau statusnya dia musafir, ya. Tapi ada syaratnya kapan? Jaraknya ketika disebut safar adalah jarak sekitar 85 sampai 90 km. Ya, 85 sampai 90 km. Ya, kalau dari Pondok Cabe sampai ke Cibodas ya. Cibodas. Berarti kalau kita dari sini ke Cibodas itu sudah berlaku. Ya, kita disebut sebagai musafir. Ya. Yang penting syaratnya bukan dalam rangka maksiat. Ya, bukan dalam rangka maksiat. Maka ketika kita sudah di Cibodas, kita sudah boleh punya keringanan atau rukhsah. Ya, sholatnya boleh di qashar, yang dari 4 jadi 2, tapi maghrib nggak bisa.
Ya, subuh gak usah. Ya, subuh kalau digosok jadi satu. Itu repot, tadi ada masalah. Ini aliran penuh serius gitu terjadi. Ya, sholat yang empat itu boleh digosor jadi dua. Nah, boleh dijamak juga. Yang sholat yang dikosor ini boleh dijamak juga. Ya. Zuhur dengan asar boleh dijamak. Ya. Boleh nggak sholat Jumat tapi ganti dengan zuhur. Ya. Tapi selain jarak tempuhnya sekitar 85 sampai 90 km, dia hanya ada batas waktu hari. Ya, batas harinya hanya 4 hari. Kalau udah lebih dari 4 hari, nah berarti sudah dianggap mungkin nggak boleh lagi ada keringanan tadi. Ya, tidak boleh lagi ada keringanan. Makanya kenapa orang umroh dia biasa. Kenapa? Karena jumlah harinya lebih dari 4 hari. Makanya biasa jadinya. Ya, karena udah ketahuan di jumlah perjalanannya 9 hari, ya 9 hari misalnya, atau 7 hari lah, ya karena 1 hari perjalanan berangkat, 1 hari perjalanan pulang itu belum dihitung sebenarnya. Ya, berlakunya kalau udah nyampe gitu, ya kalau udah nyampe jarak tertentu maka boleh ada keringanan atau rukhsah tadi. Ya, jadi kalau kita dari sini ke Cibodas udah nyampe atau apa ukuran jarak, maka jarak sebelum ke Cibodas belum boleh ada keringanan. Ya dari sini ke Tauripan gitu kan, atau sampai di Anjar masih dikit ya, masih pendek ya. Dia 40 ya. 40 km atau 50 lebih ya? Iya, 60-an. Nah, dia belum termasuk ya, belum termasuk untuk melaksanakan keringanan-keringanan tadi. Ya. Itu jadi ya ada hal-hal yang boleh seseorang itu dianggap sebagai musafir. Jaraknya 85 sampai 90 km. Ya, sekitar 85-an sampai 90 km. Ya, walaupun ada mazhab lain yang ukurannya lebih sampai 200 km. Ya, mazhab Hambali kalau tidak salah syarat jaraknya 200 km. Ya, tapi kalau mazhab Syafi'i itu sekitar 85 sampai 90 km. Terus yang kedua, kalau memang niat musafir hanya batas maksimal 4 hari. Ya. Jadi kalau ternyata ada kelebihan hari dari ketentuan, ya hari kelima maka sudah tidak lagi berlaku keringanan. Ya. Nah, beda dengan orang yang ibadah haji, apalagi haji itu kan menyelam. Umrah saja yang 7 hari, nah itu sudah dianggap biasa dia, karena memang sudah ketahuan jumlah harinya lebih dari 4 hari, itu 7 hari. Maka aktivitas ibadah di sana tidak ada istilah keringanan, ya. Kecuali paling dulu tadi, ya ketika orang tawaf, laki perempuan, suami istri boleh pegangan tangan, gitu kan. Itu maka bukan masalah itu, ya. Jadi silakan kalau itu. Ya, jadi kita selaku orang yang mau menghantar orang yang melaksanakan perjalanan, ya. Jadi perjalanan bukan haji umrah doang ya. Jadi perjalanan mubah, perjalanan yang bukan dalam rangka maksiat, ya. Rangkaian ibadah yang sunnah, yang mubah, kerja misalnya, ya. Kerja tugas di luar daerah gitu kan, dalam ukuran beberapa hari, maka itu pun sudah dianggap sebagai musafir. Urusan dagang maka sudah dianggap musafir dengan ketentuan jarak dan waktu. Ya. Nah, kita baca ulang doa ketika menghantar orang yang melaksanakan musafir. Bismillahirrahmanirrahim.
dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Ada ya, kan ada apa? Kiai Abdullah yang Syafi'i ya. Kiai Abdullah Syafi'i, kalau di Asyafi'iyah itu dulu enak banget nadanya deh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita hafalkan ya, tidak panjang sedikit dan bisa kita amalkan ketika kita mengantarkan teman, sahabat, saudara melaksanakan perjalanan, bisa haji, umrah atau perjalanan mudik lainnya. Jadi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Taufik yang telah memberikan pelajaran kepada kita semua tentang kita muda. Mudah-mudahan apa yang tadi disuruhkan kepada kita semua, insyaallah sampai kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah hadirin hadirat rahimani Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup dengan doa, mari sama kita bersolat Fatihah untuk keluarga kita ataupun diri kita ataupun anak kita yang kurang sehat ataupun keluarga kita yang kurang sehat, dan Allah angkat penyakitnya, Allah angkat segala penyakit yang tubuhnya, dan Allah berikan sebuah kesejahteraan utama kita dan bisa belajar cerdaskan pelajarannya, Allah mudahkan segala urusannya. Al-Fatihah kepada temannya Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allah ya wa la ya'mabud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim tabaraka as'adul rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'afi man kafi wa majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il afat wa taqadirana biha min jami'il hajat wa tahirna biha min jami'i syai'at rafa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'i khairati fil hayati wa innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat min al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi'ina bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta rahimin. Ya